Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan kita, yaitu kuliah mata pelajaran teknologi dan media pembelajaran. Dua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita dapat terang dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Husni Idris MPD sebagai dosen pengampuh mata kuliah teknologi dan media pembelajaran, dan yang saya hormati saudara dan saudari PAI 3 semester 3. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 yang akan memimpin presentasi dari kelompok 7, yang mana beranggotakan 1. Farah Dina Patinaya, 2. Israwati, 3. Rahma, 4. Megawati, 5. Fatmayanti, 6. Saya sendiri Muhammad Saifur Rahman. Di sini saya akan membagi 3 sesi. Yang pertama sesi pembuka, kedua sesi penyampaian materi, ketiga sesi penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita beralih ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembuka. Langsung saja, marilah kita buka presentasi kali ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada sesi yang kedua, yaitu sesi penyampaian materi. Kepada kelompok 7, saya persilahkan. Pengertian ICT, Information and Communication Technology, atau lebih dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, hubungan komputer dengan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pengertian lainnya diungkapkan oleh beberapa orang ahli, seperti Abdul Qadir 2003, antara lain dalam kamus Oxford dituliskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Baik, selanjutnya bagian B, pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran ICT dalam pembelajaran PAI disajikan secara teknis melalui pengembangan silabus dengan ilmiah, sehingga seluruh rangkaian materi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap merujuk kepada sumber primer dalam pendidikan agama Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Misalnya, menyediakan aplikasi Maktabah Syamilah yang berisi literatur kitab klasik, situs Islam, channel YouTube, dan lainnya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih atraktif dan dinamis. ICT yang tepat digunakan dalam pembelajaran PAI secara umum masih sama dengan pelajaran mata pelajaran yang lain.
Hal yang membedakan lebih pada muatan materi, media, dan alat bantu yang digunakan. ICT dalam pembelajaran PAI lebih merupakan media yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran yang mampu menghadirkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, keberadaan ICT sangat membantu guna memberikan arah, tujuan, dan metode yang dipakai dalam menentukan keberhasilan dari proses pembelajaran. Penggunaan ICT dalam pembelajaran PAI merupakan media pembelajaran yang sangat integral. Secara umum, penggunaan ICT dalam pembelajaran PAI harus dilihat dalam beberapa prinsip. Yang pertama, pembelajaran PAI berbasis ICT dilakukan agar pembelajaran agama Islam yang diajarkan dengan mudah dapat dimengerti, dipahami, dan dipraktikkan oleh para siswa. Misalnya, dalam penggunaan software atau aplikasi Maktabah Syafilah yang mampu memberikan banyak referensi bagi siswa untuk mengakses hasil karya ulama klasik maupun para tokoh pendidikan agama Islam yang kontemporer. Yang kedua, untuk menilai secara efektif dan efisien penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari perkembangan teknologi. Sebab selama ini terkesan ada pandangan bahwa teknologi menjauhkan agama dari penganutnya. Begitu pula sebaliknya, bahwa agama dipandang tidak ada kaitannya dengan perkembangan teknologi. Artinya, penggunaan ICT mampu mengintegrasikan keduanya dalam satu pandang yang sama. Yang ketiga, penggunaan ICT menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih maksimal dan menarik. Misalnya, dalam proses pembelajaran PAI, para siswa dapat mengunggah dan mengunduh video dari laman YouTube. C. Teknik penggunaan komputer dan internet dalam pembelajaran PAI. Hasil teknologi telah sejak lama dimanfaatkan dalam pendidikan. Penemuan kertas, mesin cetak, radio, film, komputer, dan lain-lain. Banyak yang diharapkan dari alat-alat teknologi pendidikan untuk membantu mengatasi berbagai masalah pendidikan. Misalnya, untuk membantu pelajar menguasai pengetahuan yang sangat pesat berkembang, sehingga disebut eksplorasi pengetahuan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Alat-alat teknologi dapat mengubah peranan guru, namun peranan guru tidak dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Pengalaman dengan alat teknologi membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tetap memegang peranan yang sangat penting, tidak didominasi oleh teknologi. Dengan menggunakan media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, maka akan lebih efisien dan efektif dalam menghasilkan belajar bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik. Pemanfaatan komputer sangat membantu sekali bila dijadikan media pembelajaran. Komputer atau CAI, Computer Assisted Instruction, sebagai alat pelajaran mempunyai sejumlah keuntungan, yaitu 1. Komputer dapat membantu peserta didik dan guru dalam pelajaran, karena komputer itu sabar, cermat, mempunyai ingatan yang sempurna. 2. CAI banyak memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan segera, seperti membuat hitungan atau memproduksi grafik, gambaran, dan memberikan bermacam-macam informasi. 3. CAI dan mengajar guru dapat saling melengkapi. Bila komputer tidak dapat menjawab pertanyaan peserta didik, dengan sendiri guru akan menjawabnya. 4. Komputer dapat juga menilai hasil setiap peserta didik dengan segera. D. Kelebihan dan kekurangan komputer dan internet. Kelebihan menggunakan komputer diantaranya, yang pertama, kecepatan operasi komputer terjadi melalui sirkuit elektronik. Waktu pemerintahan dan informasi mengalir sesuai sirkuit, maka data perintah dan informasi tersebut dipindahkan dengan kecepatan yang luar biasa. 2. Kepercayaan. Komponen elektronik dari komputer modern dapat diandalkan dan dipercaya karena komponen tersebut jarang mengalami kerusakan. Dan informasi yang diberikan komputer juga cukup akurat. Yang ketiga, konsisten. Konsisten yang dapat dimiliki manusia, tetapi komputer memiliki hal ini.
Sebagai contoh, jika diberikan input yang sama, maka komputer akan memproduksi hasil yang sama secara konsisten dan komputer akan menghasilkan bebas dari kesalahan asalkan input dan perintahnya benar. Yang keempat, penyimpanan. Komputer mampu menyimpan data yang banyak dan membuat data ini tersedia untuk diproses kapan saja dibutuhkan. 5. Komunikasi. Komputer sekarang bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Bahkan tanpa menggunakan kabel, komputer memungkinkan pengguna untuk dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi dengan jarak dan waktu. Kekurangan penggunaan komputer. Di antaranya yang pertama, pelanggaran kerahasiaan pribadi. Catatan pribadi dan rahasia disimpan dalam komputer dan seharusnya dilindungi secara layak. Namun dengan cara-cara tertentu data tersebut bisa dicuri orang lain dengan cara-cara tertentu. Yang kedua, dampak terhadap tenaga kerja. Komputer memang meningkatkan produktivitas dan menciptakan ratusan ribu pekerja baru di seluruh industri. Namun karena komputer kini keahlian dari jutaan pekerja telah diganti oleh komputer. Yang ketiga, risiko kesehatan. Akibat penggunaan komputer dalam jangka waktu lama atau tidak dengan cara yang benar dapat menimbulkan cedera atau penyakit. Yang keempat, dampak terhadap lingkungan. Proses pembuatan dan limbah dari komputer menghabiskan sumber daya alam dan mencemarkan lingkungan. Keuntungan penggunaan internet bagi suatu organisasi atau perusahaan antara lain. Yang pertama, produktivitas kerja. Yang kedua, efisien waktu. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, sistem publikasi web. Yang kelima, efektivitas biaya. Yang keenam, keseragaman informasi. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama. Internet juga memiliki beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama, informasi yang salah atau tidak sesuai sehingga mengurangi efektivitasnya. Yang kedua, interaksi di internet yang mungkin tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, perlu pelatihan khusus untuk anggota dalam menggunakan internet. Yang keempat, perlu tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan internet di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kelima, bisa terjadi overload atau data penuh akibat pengiriman pesan antar pengguna yang tidak terkontrol dengan baik. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari pemaparan materi-materi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok 7. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan saat ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, ataupun hari, melainkan jam, bahkan menit ataupun detik. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronik. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dan ke seluruh dunia. Menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dengan nilai, norma, aturan, dan moral kehidupan yang dianut masyarakat. Menyingkapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. Pendidikan tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya menjadi subjek atau pelapor dalam pengembangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator ingin
meminta maaf jika ada salah, baik itu tutur kata atau penyampaian dari materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.